tekanan tekanan propen di sel karena mempengaruhi temperatur propen. Oke, untuk gas panas menggunakan gasnya dia sendiri dari keluaran ini. Ini ada flue gas ke furnace. Ini temperatur kontrol dari hot gas. Jadi variabel kontrolnya temperatur hot gas. Sedangkan manipulated variabelnya full gas ke furnace, semacam pembakaran gitu. Gas panas dilarikan ke full gas system, sebelumnya didinginkan oleh vent fan. Jadi manipulated variabelnya impeller dari sini. Kita lihat juga di PFD, kelihatan juga masing-masing outlet dryer ada analyzer. Juga di kameranya ada analyzer. Di sini ada di sini filter. Kalau pada saat pengisian awal dari MOSIF sering terjadi dusting, debu ditangkap di sini. Ini kita PFD seperti sebelumnya saya jelaskan bagaimana membaca PFD, sama aja. Sekarang kita masuk bagaimana kita melihat PNID. Oke. Nah, drawing-nya lebih detail karena menceritakan tentang proses sama instrumentation diagramnya. Sama dengan PFD, di sini ada connection number masing-masing. Jadi dari halaman berapa, nomornya berapa, ini ada, harus sama dengan di sana. Ini juga keluarannya ada connection number-nya. Di kanan bawah itu juga ada PNID number. Terus ada selain connection number, ini koneksi ke, ada juga LAN number-nya. Contohnya ini ada LAN number ini. Di sini ini juga ada LAN number. Nah, LAN number itu menginformasikan berapa ukuran pipa, apa spek pipanya, karbon steel pipanya ini ada insulation, ada kodenya di sini, hot insulation atau cold insulation. Oke, di sini juga ada proses equipment description-nya di sini. Tag number-nya, namanya dari vessel ini apa, chiller ini apa, terus tekanan, desain, temperatur desain itu ada di equipment description di sini. Dan juga di sini ada instrumentation and control logic-nya. Dan di sini nanti ada dokumen yang lain, control logic itu di mana. Dan juga di sini sudah kelihatan tipe dari valve. Ini clog valve, ini gate valve, dan sebagainya. Ada di tempat yang lain butterfly valve. Tetapi PNID ini tidak menggambarkan dimensi dari alat itu. Berapa diameternya, berapa tingginya, nah, itu di detail dokumen, di detail drawing equipment. Kita bisa melihat. Di dalamnya itu gambarnya kayak apa, itu bisa kita lihat. Bisa. Tapi secara garis besar, setiap peralatan sudah terlihat di PNID. Kalau di PFD, semua peralatan tidak terlihat. Di sini ada level class, dan sebagainya. Saya nggak tahu nanti ada pelajaran khusus tentang PFD, PNID atau apa enggak. Saya nggak tahu. Syukur-syukur ada sehingga bisa lebih memahami. Ada kok, Pak. Oh, syukur. Di semester 5. Oh, jadi teman-teman ini masih belum ya? Iya, Pak. Oke. Untuk pengenalan aja. Nah, ini MOSIF
di dalam itu bentuknya seperti ini. Masuk dari atas, di sini dia melakukan transfer absorpsi, ini istilahnya absorpsi. Kalau yang di absorber itu absorpsi B, ini D, beda. Kalau B tadi itu absorpsi ada reaksi, sehingga ada pemisahan. Sedangkan di sini pemisahan menggunakan absorpsi itu ada penyerapan secara fisis, tidak kemis. Ini ada sampai suatu saat titik jenuhnya, di sini masih ada master zone aktif, dan di sini ada bagian yang tidak terutilize. Ini sebagai marginnya lah. Oke. Tipe katalisnya impulsif usia dari mesin ini tergantung jumlah cycle, jumlah generasi, berapa kali diregenerasi. Kalau awal dari manufakturnya disetting 16 jam, setiap 16 jam harus diregenerasi, setiap habis regenerasi terus absorpsi lagi, setiap 16 jam regenerasi lagi. Nah, di dalam setahun, 2 tahun, sama 3 tahun itu sudah biasanya lifetime-nya dari sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun, ya MOSIF harus diganti. Di atas itu ada namanya tambahan activated alumina di top layer. Problemnya setelah beroperasi pada tekanan tinggi, pada mengandung air, terus diregenerasi temperatur panas, tekanan rendah, berulang-ulang sehingga ada gesekan MOSIF dengan MOSIF sehingga terjadi dusting atau debu. Tumpukan debu ini kalau misalkan air, artinya aglomerasi penggumpalan. Dengan penggumpalan persatuannya naik akan terjadi prematur breakthrough karena pemisahannya kan lebih awal di luar waktunya. Ini juga sama. Sebelum absorption time-nya itu selesai, itu H2O-nya sudah naik, sudah mencapai limitnya. Mau nggak mau dia itu kita harus shutdown untuk melihat masalah. Oke, itu di proses absorpsinya. Di proses regenerasinya ada beberapa step. Ini proses regenerasi, ada ramp up, temperaturnya kita panaskan, pakai 320 derajat bertahan, karena dia harus memanaskan vesselnya, materialnya, dan sebagainya, tetap, sampai 320 derajat. Disinilah proses heating efektifnya. Dan ini guidance dari manufakturnya berdasarkan hasil riset. Setelah heating selesai, temperatur diturunkan sampai temperatur normal. Nah, disinilah terjadi proses cooling. Jadi antara proses regenerasi, service atau setting by timer. Terus di regenerasi ada step ramp up, heating, terus ramp down, cooling, itu juga menggunakan timer. Tetapi walaupun menggunakan timer, ini ada interlock dengan temperatur. Jadi settingnya itu saling sinergi antara timer dengan temperatur. Misalkan ini 125 menit ramp up. Biologic 125 menit. Tapi kalau temperaturnya belum mencapai 320, ini logiknya tetap berjalan. Belum berubah. Jadi N. Temperatur dan timer. Itu juga heating. Itu juga pada saat cooling. Nah, ini tambahan dari saya mengenai Brian, ada pertanyaan, masih ada waktu full, belum kita break untuk sholat ini.
Tuh, Oke, Asar. terima kasih untuk Pak Kata. Monggo mungkin silakan bagi yang belum, ya selain Mbak Denis. Mungkin Mbak Denis lagi atau siapa yang mau bertanya? Monggo silakan. Enggak bertanya, ini emang ada beberapa kemungkinan. Satu, memang sudah Iya, mengerti, Pak. yang kedua tidak tahu apa yang ditanyakan. Oke, Oke, Mbak Denis lagi. Monggo silakan Mbak Mbak Dinas, Denis. Mbak Denis. Terima kasih atas kesempatannya, Sisa Iskandar dari kelas 2 CD4 TKI. Izin bertanya, tadi di bagian dehydration, dryer, and mercury removal, itu katalisnya kan molecular sieve ya, Pak. Itu maksudnya gimana ya? Karena setahu saya kalau molecular sieve itu kan alat gitu. Terima kasih. Jadi MOLSIF itu bukan alat. MOLSIF itu katalis material. Nah, MOLSIF itu seperti ini. Jadi katalis itu bahan penyerap air, tapi khusus untuk oil and gas. Jadi kalau kita beli kamera, itu kan ada silika gel, itu sama dengan juga absorben juga itu. Jadi katalisnya seperti ini. Apa seperti itu? Apa pertanyaannya, Mbak Ya, Denis? Pak, terima kasih. Oke. Nah, ini kan dari company, dari supplier kan beroperasi standarnya 2 tahun, garansinya dia. Tetapi di dalam perjalanannya kita evaluasi, ternyata setelah 2 tahun kita masih punya kemampuan untuk menyerap lagi. Sehingga kita pernah trial sampai 3 tahun, sehingga kita bisa saving. Jadi yang tadinya 2 tahun sekali menjadi 3 tahun sekali. Otomatis equipment yang lain untuk saat itu kita undur yang tadinya 2 tahun menjadi 3 tahun. Nah, itu improvement untuk mengurangi shutdown. Oke, terima kasih atas tambahan penjelasannya Pak Tata. Terus ada lagi dari Devina Octavia Putri 2D3 di ya. Pada slide facilities slug catcher itu fungsinya memisahkan gas, liquid, dan air dari gas alam yang diambil dari dalam laut maupun tanah. Untuk proses pemisahan ketiga fase tersebut, tekanan offshore 80-85 ampere. Bagaimana jika tekanan sepakat adalah tekanan onshore? Terima kasih. Monggo silakan. Oke, saya koreksi. Oke, satu, pemisahan slug catcher untuk 3 fase benar. Yang untuk tekanan itu 124 mili. Tekanannya di sekatnya itu 85 bar, bukan milibar. Bentar. Oke. Jadi tekanan onshore itu tergantung dari offshore. Tekanan sumur itu berapa? Nah, disitulah kita terima. Turunnya itu karena jarak sama diameter pipa sama panjang pipa, ya kita terima adanya seperti itu. Nah, sekitar 80-85. Jadi di onshore itu kita nggak ngontrol sama sekali, tergantung dari tekanan well di offshore sana. Ada juga di offshore itu ada control valve untuk mengatur tekanan di offshore. Supaya di onshore tekanannya sekitar 80. Nah, di Qatar itu dari offshore ke onshore itu tidak ada kontrol pressure lagi karena tekanan di well-nya itu tinggi sekali. Jadi fluktuasi. Suatu saat karena cadangannya gas itu turun,
turun-turun, misalkan sekarang 100 berapa ya, 120 atau 110, lama-lama turun karena cadangannya berkurang. Nah, tentu lama-lama tekanan di offshore sini juga, di onshore juga akan berkurang. Nah, pada kondisi tekanan tertentu, onshore masih bisa beroperasi karena kebutuhan kita 60 bar. Nah, kondisi pada saat offshore turun-turun lagi, mau nggak mau kita harus memodifikasi di onshore bagaimana kita bisa beroperasi di tekanan yang lebih rendah. Kalau desainnya tadi 60, kita bisa nggak beroperasi di 50 atau 55? Kalau nggak bisa, harus kita modifikasi valve-nya di onshore, atau juga kita pasang kompresor di offshore, supaya tekanannya naik. Seperti di Bontang itu, dari well offshore, itu ada kompresor. Begitu penjelasannya tentang tekanan. Itu Pak Agung. Mungkin kalau belum menjawab, monggo dilanjut lagi pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa jawab. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Devina, apakah sudah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan lagi? Pagi juga yang paling banyak bertanya tuh mahasiswi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah masuk waktu asar, Pak Tata dan saudara sekalian. Ya, jadi untuk hari ini kita break dulu ya untuk istirahat sholat. Kemudian kita akan kembali lagi sampai pukul berapa aja Pak enaknya? 15 menit saja ya. Ini kan 14.55, Ya, 14 15 lah ya. Ya, 15 nanti kita akan sambung lagi sampai selesai sampai pukul 17. Ya. Oke, untuk rekan-rekan sekalian, silakan untuk istirahat sholat dulu. Sudah selesai sholat, silakan untuk segera kembali ke Zoom meeting. Halo Mas, Mbak. Oke, terima kasih sudah kembali. Ini tadi ya sebelum saya lanjutkan lagi, ini tadi kelas apa namanya kelas 2C tidak ikut ya berarti ya. Tapi informasinya itu kan apa namanya 3 kelas gitu ya. Kalau dari saya sih saya Juni 14 Juni session 2 2CD 2CD3 2C dan 2CD4. Berarti kelas 2C D3 berarti memang tidak hadir, berarti ya tidak ada yang hadir ya sama sekali, atau mungkin miskom atau gimana ini ya. Saya juga kurang tidak apa namanya tidak diinformasikan oleh ketua kelasnya. Silakan yang sudah selesai ya langsung join ke Zoom meeting, kemudian nyalakan kamera ya, Mas Mbak.
Oke, bisa kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kemudian, oh ya ini ada chat yang tertinggal ini Pak Tata. Dia ada pertanyaan, satu pertanyaan dari Hilwi Maula Anuriah dari 2D3. Bertanya, katalis yang digunakan apabila sudah 2 tahun, bahan tersebut dibuang langsung, ada proses selanjutnya, nggih, Pak. Terima kasih. Monggo dari Pak Tata, waktu tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi baik ini pertanyaannya terkait dengan environment. Jadi katalis yang sudah jenuh, yang sebetulnya walaupun 2 tahun itu masih bisa kita Recording in operasikan, progress. masih kita pakai di Bontang, kita bisa extend sampai 3 tahun. Dengan mengextend 3 tahun, kita menghemat biaya katalis, kita bisa mengurangi limbah padat. Nah, limbah padat ini di handle sama solid waste handling, itu dikirim ke government lagi. Ada di suatu pulau, entah di mana, itu disimpan di sana. Oke, jadi untuk penghematan katalis, kita bisa extend 2-3 tahun. Sebetulnya bisa juga kita extend beberapa bulan lagi, tapi mengikuti equipment yang lain perlu di schedule shutdown untuk inspeksi dan sebagainya, akhirnya kita bisa sampai 3 tahun. Di Qatar juga akhirnya yang tadinya 2 tahun menjadi 3 tahun. Itu satu. Yang kedua, untuk mengurangi katalis, sebetulnya walaupun sudah jenuh, itu di layer paling bawah, itu ada katalis yang tidak terutilize sebetulnya. Jadi bisa kita pakai lagi, mungkin sekitar 5% dari total volume. Waktu kita loading material itu, kita bisa gunakan lagi, entah ditaruh di atas maupun di bawah. Tetapi banyak company yang tidak mau ngambil risiko, sehingga opsi yang ini tidak dipakai, cukup di extend saja. Dulu pernah kita diskusikan dengan suppliernya, apakah katalis itu bisa dimanfaatkan lagi. Dia bilang tidak. Saya nggak tahu ini alasan bisnis atau maka secara teknis tidak bisa diregenerasi lagi menjadi normal 100% atau menjadi 90%. Jadi manufakturnya sendiri juga tidak berani menggaransi. Mungkin ada benarnya secara teknis tidak mungkin kita normalkan lagi ke 100%. Tetapi kalaupun bisa kita normalkan 80% dari fresh, nanti kan bisnisnya dia juga bisa hilang gitu. Jadi jawaban singkat, katalis yang sudah tidak dipakai, tidak diproses lagi. Gitu Mbak Pilwi. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Oke, mungkin ada mau nambah pertanyaan mungkin untuk Mbak Hilwi atau gimana? Baik, sudah Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Pak Tata mungkin bisa melanjutkan atau mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan sama Pak Tata. Oke, belum ada, J. Monggo silakan Pak Tata untuk melanjutkan materinya. Kita sudah selesai di dehydration, sekarang masuk ke fractionation. Sebelum ke liquefaction. Fractionation ini termasuk scrub column sama yang lainnya. Oke, ini fractionation ini pertama kita melihat fungsinya untuk memisahkan masing-masing komponen.
dari komponen yang paling ringan dan seterusnya. Jadi fungsinya untuk memisahkan komponen. Yang pertama di scrub kolom atau istilah yang lain di maintenance untuk memisahkan metan, dan ini yang menghasilkan LNG. Terus dihasilkan liquid etan, propan, butan, dan seterusnya. Fungsi dari fraksinasi itu mengontrol quality produk. Quality di sini dalam artian komposisi dari produk LNG maupun LPG. Prinsip dari fraksinasi yaitu menggunakan distilasi. Dan distilasi itu memisahkan berdasarkan boiling point-nya, titik didihnya. Karena masing-masing komponen itu mempunyai boiling point yang berbeda-beda. Karena perbedaan boiling point itulah sehingga masing-masing komponen bisa kita pisahkan. Oke. Di maintenance tekanannya mungkin sudah mencapai 40 bar. Di ethanizer kita kontrol di tekanan sekitar 30 bar, di propanizer 7,5 bar, dan seterusnya. Turun. Oke. Dengan tekanan yang berbeda, dengan tipe-tipe komponen yang kita bisa berbeda-beda, kita setting temperatur di bottom berdasarkan boiling point-nya. Jadi pressure di overhead masing-masing kolom kita jaga pada tekanan yang kita spesifikasi tadi. Terus temperatur di bawah kita kontrol menggunakan steam reboiler. Yang masuk di sini ada propan chiller untuk feed sama propan chiller untuk yang di feed di sini, dan juga di atas di sini ada kondenser. Kondenser ini juga menggunakan propan chiller, pendingin propan. Untuk menghasilkan reflux dari hasil kondensasi dari overhead. Ini sebagian kita masukkan lagi ke vessel sebagai reflux, sebagian lagi sebagai produk. Feed-nya karena pada kondisi saturated, jadi ada two phase, yang gasnya naik ke atas, yang liquidnya turun by gravity. Terus di masing-masing di sini ada reboiler. Terus untuk reflux flow-nya di sini ada reflux sistemnya, ada flow control sama temperatur control. Nanti saya jelaskan juga, ini masing-masing pressure control, temperatur control, level control, sama flow control, ini masing-masing single control valve. Tetapi satu sistem ini kita bisa ada aplikasi yang lebih advance lagi, yaitu Advanced Process Control atau APC, sehingga multiple proses variable sama manipulated variable itu dijadikan menjadi satu program masing-masing kolom itu sendiri, yaitu nanti saya jelaskan di Advanced Process Control. Nah, ini simplified dari satu kolom, entah the maintenance, ethanizer, atau ini prinsipnya sama seperti ini. Hanya tekanannya berbeda dan boiling point-nya berbeda. Di sini kita bisa melihat yang biru itu kontrol variabel, satunya komponen overhead, misalkan C1 atau C2 atau C3. Komponen bottom, kalau di sini C2 yang kita kontrol, kita monitor di sini C3-nya berapa persen. Di sini ada kontrol variabel, yaitu temperatur overhead. Ada temperatur bottom, itu T02. Ini kontrol variabel yang harus kita kontrol untuk mencapai spesifikasi tertentu. Sedangkan manipulated variable, di sini ada steam flow, lari ke reboiler,
ada feed flow, feed masuk ke kolom, ada reflux flow, ada propan flow ke chiller. Mana propan flow ke chiller? F02 pendingin. Jadi ini karena gini, karena satu kilang di DCS pada saat kondisi normal cukup dioperasikan sama satu operator. Kalau masing-masing single, masing-masing bekerja, tentu belum optimum. Sudah mencapai optimum pada single, tapi sebetulnya kita masih bisa mengoptimize. Yang kedua, untuk mengurangi intervensi operator, bagaimana single tadi menjadi multi control variable sama itu menjadikan satu, sehingga operator itu lebih simpel di dalam mengoperasikan. Oke, nanti ini ada kebalikannya di sini. Nah, oke, apa manfaat? Oke, sebelum masuk ke sini ya, saya jelaskan masuk ke unit pencairan. Itu feed gas tadi sebelum ke propan kan sampai didinginkan minus 35 derajat. Yang merah ini gasnya didinginkan di main exchanger sampai minus 162 derajat. Menggunakan pendingin propan, jangan pendingin MR. Di sini ada GT valve. Jadi fungsi dari main cryogenic exchanger untuk mendinginkan dan mencairkan C1 metan sebagai LNG, di mana suhu liquidnya di minus 160 derajat, lebih rendah lagi. Yang kedua, LNG product juga masih bisa dipisahkan komponen ringan, nitrogen contohnya, supaya flushing di tangki itu berkurang. Fungsi yang kedua dari liquefaction unit. Jadi desainnya tentu menggunakan special design dari heat exchanger, main cryogenic heat exchanger. Pengertian cryogenic itu dari referensi ada temperatur cryogenic di bawah minus 80 derajat bisa dikatakan cryogenic. Ada juga yang mengatakan di bawah 100 derajat Celcius. Oke, kita bisa menggunakan salah satu atau dua-duanya. Di sebelumnya saya ceritakan bahwa di MR refrigeration sini komponennya campuran C1, C2, C3 plus nitrogen. Di sini ada GT valve, GT valve. Di Qatar itu GT valve diganti dengan expander, tapi ini opsional. Sehingga dengan expander kita menghasilkan power atau elektrik. Di LNG ini masuk ke flash drum, dari flash drum LNG dipompa ke tangki. Di main cryogenic exchanger ini juga mengaplikasikan advanced process control dari flow MR liquidnya, MR vapornya, feed gasnya untuk mengatur temperatur. Nah, ini ilustrasi dari EPC. Apa sih manfaatnya? Tadi saya jelaskan benefit dari EPC untuk mengoptimisasi proses secara online, secara otomatis dari beberapa kontrol tadi. Yang kedua, untuk menstabilkan lagi dan mengoptimize proses variabelnya. Nanti saya jelaskan. Dengan mengoptimize, kita bisa menaikkan produksi. Bisa memaksimumkan produksi dari desain kapasitinya. Misalkan suatu sistem atau peralatan itu didesain pada 100 misalkan. Biasanya manufaktur itu masih ada margin 10-20%, bahkan sampai 30%. Nah, dengan EPC kita bisa mendekati 100, malah bisa melebihin
100 mendekati sisa marginnya, bisa sampai 110, 120. Dengan produksi yang naik, kita bisa mengurangi plant thermal efficiency. Nah, ini gambaran dari EPC. Sebelum EPC itu diaplikasikan, masih single proses kontrol, kondisinya itu sebelah kiri ini. Anggap aja ada spec limit di angka 100. Nggak boleh lebih dari 100. Sebelum EPC dijalankan, ini kondisinya fluktuasi, tapi rata-rata sudah sesuai dengan target. Tetapi dengan EPC, itu variannya lebih kecil, lebih smooth, seperti ini. Nah, ini ada opportunity, kalau settingnya, yang kalau targetnya awal 96,2 misalkan, nah ini kita masih bisa naikkan ke 99. Sehingga disinilah mendekati limitnya, sehingga produksi kita bisa naik. Yang grafik yang kanan ini, sebelum EPC jalan, itu kurvanya yang biru ini, sehingga variannya begitu luas. Setelah EPC jalan, variannya cukup sedikit, setelah itu dilakukan optimisasi. Nah, ini kalau spek limitnya di atas. Kalau spek limitnya ada di bawah, pertama kita bermain di bawah sini fluktuasi, setelah on lebih stabil, juga setelah settingnya kita turunkan, mendekati limitnya, sehingga produknya bisa naik. Jadi kondisi EPC itu digunakan jika di suatu unit, di suatu sistem, ada multi process control dan multi manipulated variable, ini kita bisa kombinasikan suatu program EPC. Tetapi EPC itu kita aplikasikan jika kondisi sudah steady. Pada saat awal startup, kita nggak gunakan. Masing-masing individual. Jadi kalau sudah normal, baru kita aplikasikan. Oke, itu tadi manfaat sama pertimbangan desain dari EPC. Sekarang kita masuk ke refrigerasi. Refrigerasi propen sama MR itu pada prinsipnya sama. Jadi fungsi di dalam refrigerasi ini ada multi-state kompresor, propen maupun MR kompresor. Ini ada low pressure, ini medium pressure, dinaikkan lagi ke high pressure. Setelah itu, kondisinya ini kondisi superheated. Diturunkan temperaturnya mendekati saturated, terus ada kondenser, ini berupa liquid masuk ke akumulator, propen akumulator atau MR akumulator. Nah, liquid inilah digunakan sebagai pendingin. Jadi propen nanti untuk mendinginkan MR. Untuk mendinginkan MR. Sedangkan MR untuk mendinginkan feed gas di main cryogenic exchanger. Jadi kompresornya multi-stage. Terus masing-masing ini kan sirkulasi. Ini masing-masing state di suctionnya itu ada suction drum. Ada proses kontrol yang agak complicated juga, yaitu anti-surge control. Jadi kompresor itu harus beroperasi di dalam envelope-nya, harus ada di antara minimum ring sama maksimum ring. Karena di minimum ring itu ada Stonewall curve dan di atas itu ada surging curve. Jadi ada beroperasi di antaranya. Jika produksi tinggi, tentu sirkulasinya tinggi. Kalau produksinya turun, sirkulasi dari propen maupun MR turun. Kalau turun-turun terus, akhirnya dia mencapai titik surging-nya. Surging itu akhirnya kompresor akan bergetar, vibrasi. Dan ini akan merusak kompresor. Nah, untuk mencegah supaya
tidak terjadi minimum flow di kompresor, itu ada di sini recycle, ini ada anti-surge valve. Jadi anti-surge control ini programmable, ada input pressure discharge, temperatur discharge, ada pressure suction, temperatur suction, sama flow. Ini dalam programmable logiknya, jika mencapai titik, sebelum mencapai titik searching line-nya, valve ini akan membuka sesuai keperluannya supaya kompresor beroperasi di curve-nya. Ini propan system. Detail gambarnya tidak perlu saya ceritakan, jelas fungsinya ada di sana. Inilah gambaran dari storage loading. Ini gambaran dari LNG tank. LNG tank ini tekanannya atmosferik, ya ini milibar, sekitar 10 milibar. Temperaturnya juga cryogenic, sekitar minus 160 derajat Celcius. Nah, dinding dari tangki ini itu double wall. Dinding yang paling dalam yang kontak langsung dengan LNG, wall atau dinding yang paling luar kontak dengan atmosfer. Di antaranya itu ada perlap sebagai insulasi. Walaupun sudah double wall, tentu tetap ada heat leak, energi masuk dari panas matahari ke tangki sehingga menguapkan LNG, menguapkan menjadi namakan boil off gas, dan ini dilarikan sebagai bahan fuel gas. Untuk tangki transfer ke tanker, dari tangki ke tanker, ada loading pump. Tipe loading pump ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang di dalam submersible pump, tercelup di sana. Yang untuk circulation pump, kebanyakan pompanya ada di luar. Di keliling dari tangki ini ada ban wall. Jika terjadi, biasanya chemical juga ada ban wall. Jika ada leak atau apa, LNG atau chemical itu masih tertampung di area ban wall-nya. Ini ditransfer ke tanker, ini yang connect ke kapal. Kalau sudah selesai, ini akan disconnect. Ini visualisasi dari jauh antara loading dock dengan LNG tanker. Ini LNG tanker seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Ini gambaran dari kilang LNG di PT Badak di Train H. Nah, yang ada rumah ini rumah kompresor propane sama MR. Kompresor penggeraknya gas turbin atau steam turbin. Inilah main cryogenic exchanger, mungkin tingginya sekitar berapa? 80 meter ini. Tinggi sekali. Ini kolom debutanizer. Oke, ini ada operator, kita bisa mengimajinasi ketinggian atau besarnya kilang itu sejauh mana. Ini dari helikopter view fasilitas kilang. Di Bontang itu ada 8 train kilang ABCD modul 1 disupport oleh utilities 1. Nah, untuk utilities minggu depan saya jelaskan untuk kelas yang lain. Di modul 2 ada train E, train F, train G, dan H disupport oleh utilities 2. Nah, utilities ini seperti steam, instrumen air, water itu terpisah antara modul 1 sama modul 2. Tetapi tetap ada interconnecting jika dibutuhkan. Supaya jika terjadi emergensi di modul 1 tidak berdampak ke modul 2, juga sebaliknya. Ini ada 6 LNG tank, ini LPG tank. Ini buangan pendingin air laut. Untuk ini namanya seawater outfall, buangan. Sedangkan seawater intake
septiknya itu ada posisi di pompa, ini ada beberapa pipa, dilarikan ke masing-masing drain A, B, C, D, dan seterusnya. Ini kelihatan, ini ada boiler, ini ada boiler. Nah, ini seawater outfall ini air panas, pendingin. Ini sengaja diputar supaya ada pendinginan natural, baru lepas ke pantai. Ini dari sisi yang lain, dari LNG plant di Bontang. Ya, ada train. Waktu saya meninggalkan 2005, kapasitas dari LNG-nya itu 22 million ton, juta ton per tahun, per annual. Dan LPG-nya 1,2. Sekarang karena cadangan gasnya menurun, kilang ini hanya beroperasi 2 train, yang 6 idle. Berhenti. Nunggu kalau ada cadangan gas muncul baru bisa. Kalau tidak ya akan dimatikan itu Bontang LNG seperti di Arun. Waktu 2005 saya meninggalkan Bontang, PT Badak the biggest LNG plant in the world, walaupun 22. Di Qatar sekarang dengan berapa train? 7 plus 14 train. Itu kapasitasnya 77 metrik ton, sekitar 3,5 kalinya Bontang. Sekarang Qatar sedang ekspansi untuk mencapai 100 plus, lebih besar lagi. Itu dari saya, pesan saya, you are what you think you are. Jadi, walaupun Anda masih mahasiswa, kita harus berpikir besar bahwa suatu saat Anda adalah seorang manajer, direktur, sehingga manfaatkan waktu, belajar, dan belajar, dan belajar. Kalau ada pertanyaan, monggo. Sebelum jam 4, nanti dilanjutkan oleh kuis sama Pak Agung. Monggo. Amin. Terima kasih atas doanya, Pak Tata. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita menuju ke kuis. Nah, ini. Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya untuk raise hand atau tulis di chat kolom. Mau bertanya apa ya? Atau nggak tahu atau pelajarannya terlalu advance atau gimana Pak Agung? Ya, kalau ini sih mungkin ada yang sedikit sebagian ini Pak ya, ada yang sebagian advance ya, terutama pada saat di apa namanya di PNID-nya itu yang mungkin belum dijelaskan oleh mahasiswa. Kemudian sama ini apa namanya untuk proses-proses pemisahan itu tadi sepertinya ada yang belum, ya sebagian belum ini Pak, belum diajarkan gitu Pak. Di semester depan insya Allah. Mungkin untuk next, untuk kuliah dosen industri, mungkin di semester ke terakhir gitu mungkin ya. Ya mungkin bisa juga Pak. Jadi tidak apa namanya tidak harus di semester ini, tapi mungkin ini sudah bagian dari program kampus Pak. Jadi ya memang kita harus melaksanakan di semester 4 atau pelajaran berikutnya setidaknya sudah ada gambaran dulu seperti itu. Pak. Ya silakan ada pertanyaan. Atau karena siang atau sore udah mulai ngantuk-ngantuk. Ayo yang mungkin bertanya silakan, mau tanya lagi boleh. Katanya Politeknik ini kebanyakan putri ya, banyak putrinya ya. J Pak, di teknik kimia ini
banyak putrinya ini sudah ada berapa persen ya. Jadi mungkin kalau diambil satu kelas itu totalnya kan ada 24. Oke. Nah itu yang putranya itu 5 itu sudah termasuk banyak Pak. Putranya 5 itu sudah termasuk banyak. Yang lain itu ya putri semua. Ya silakan Mas Kak. Itu banyak yang videonya dimatikan itu Mas Nah online ini, mungkin atau enggak ini? nah ini ya ada dua kemungkinan ini Pak nih. Ada beberapa kemungkinan nih. Ya, ini seperti mungkin apa namanya mereka mendengarkan sambil tiduran pun juga bisa ini. Memangnya jadi apa namanya kalau kuliah Zoom ini ya kuliah online ini banyak kurangnya apa ini ya kelemahannya. Jadi apa pengawasan itu mah gitu nah. Bukan ya, Daripada kuliah Anjil ya. offline ya insya Allah ganjil itu offline semua. Hanya di jurusan di kampus lain itu sudah offline ada yang hybrid jadi enak ini bisa milih. Mungkin minggu ketiga ke Bontang untuk ngajar di Bontang, di sana ada LNJ Oh, Academy juga. anu apa bina apa seperti Pertamina University gitu Pak. Sudah sama-sama Politeknik Jakarta. Oh, Politeknik Jakarta. Ini ada program beasiswa, jadi seleksinya ada third party, nanti waktu in class-nya di Politeknik di Jakarta, di semester-semester terakhir di Bontang. Oh, enak ya. Sambil jalan-jalan sambil kuliah. Iya. Bisa juga ini. Polinema ini enak. Tanya apa aja yang sederhana yang mungkin karena nggak usah perlu rumit gitu ya. Masuk ke kuis nanti. Wow, banyak Iya, sekali Pak. itu pertanyaan, iya. kewalahan saya. Iya. Masuk ke kuis, Bu. Apa? Langsung aja. Oke, sebentar Pak. Oke, untuk kalau saya bertanya boleh nggak Pak? Ini Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya. Oke, terima kasih. Untuk ini apa namanya yang slide barusan tadi yang apa namanya di unit pemurnian itu Pak ya, refinery itu. Ya. Nah itu apa namanya banyakan gitu Pak. Itu pakai apa Pak? Apa namanya trade-nya Pak? Iya, di ini ya, di ini. J. Oke. J. Di Bontang itu menggunakan shift tray. Terus di atas ini wash tray-nya ini menggunakan bubble cap. Kalau di Qatar karena kapasitasnya besar, di atasnya bubble cap wash tray pakai air juga. Ini ada air 1, 2, 3 ini wash tray pakai bubble cap. Kalau di Qatar itu kombinasi safe tray, terus nanti di sebagian tengah itu ada packing. Karena packing itu kan aktif areanya kan seluruh diameter.
Sedangkan untuk yang shift tray itu kan aktif area di sekitar mungkin 80% dari diameter itu. Lebih efisien dan Kalau misalkan diameternya terlalu besar, kolomnya terlalu tinggi, packing. Tapi packing itu ada, kalau itu clean service, itu packing boleh. Tapi kalau dirty service, packing itu nanti akhir jadinya waktu di shutdown itu sudah lengket karena ada skill itu. Jadi packing itu biasanya untuk yang clean service. Seperti di sini gas sama amin ini kan relatif clean service. Jadi ini ya, berarti kalau saya ajar itu ya yang mungkin kami tahu itu kalau satu jenis itu loh, satu kolom itu biasanya satu jenis gitu. Nah ini mungkin ya karena ada kombinasi gitu ya Pak ya, ada fungsi tertentu sehingga tray itu ada macam-macam ya Pak, ada dua jenis yang bahkan ada yang berpacking gitu ya Pak. Ada yang ada yang satu lagi lupa saya. Valve tray juga ada valve tray. Sorry, di sini valve tray. Valve tray sama packing. Kalau yang safe tray itu ada di regenerator. Safe tray itu yang lubang-lubang gitu aja. Sorry. Ini valve tray. Nah, valve tray itu valve juga macam-macam itu. Nah, packingnya pun itu macam-macam. Ada materialnya stainless steel, kayak seng-seng gitu. Ada yang plastik. Bentuknya pun, size-nya pun berbeda-beda. Nanti di searching di Google. Nah, ini kebetulan untuk kelas 2 ini kan pernah ya praktikum OTK, yaitu absorpsi ya, sama satunya itu absorpsi, distilasi, sama satunya ekstraksi. Jadi bentuknya seperti ada yang plastik ya saudara-saudara ya. Jadi kalau Anda masih ingat itu yang absorpsi itu pakai packingnya itu plastik gitu. Ya, kemudian kalau yang LLE itu pakai kaca, Mas. Nah, bentuknya seperti itu. Itu sama fungsinya. Ya. Jadi sebagai tempat untuk mereaksikan atau mungkin tempat untuk transfer massa di situ. Nah, ini ilmu dari Pak Tata ini tidak hanya Delpro saja, ya, tapi keseluruhan ya overall. Banyak TRK sepertinya belum ini ada yang tapi sedikit. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Mbak lagi satu pertanyaan aja karena ini sudah 15.57 pukul 16 nanti kita akan melaksanakan kuis ya, kuisnya nanti saya share di kolom chat link kuisnya. D3 ada berapa kelas, Pak? Kalau sekarang D3 itu ada 5, Pak. Kalau yang terbaru ini. D4 itu ada 5. J. Berarti ada sebagian kelas yang nggak ikut pelajaran ini ya? J, Pak, karena masih ada kuliah, Pak. Jadi ini kan ditanya dulu, J, siapa yang mau ikut gitu. Nah, karena ini kan ada jam kosong gitu kan. Nah, kebetulan kalau yang jam kosong itu nanti bisa join di sini. Yang kelas yang belum ikut, itu apakah ada rencana entah di semester ini atau semester depan diharuskan ikut atau bagaimana? Kalau yang tidak ikut,
nanti kita akan beri ini Pak rekaman Pak. Jadi kalau misalkan tahun depan ya istilahnya seperti apa namanya ini apa sunnah Pak. Jadi monggo silakan yang mau ikut, yang mau join, yang jam kosong silakan gitu. Jadi sudah tidak menjadi apa namanya wajib. Yang season yang kedua ini tadi sempat kerekam nggak ya? Sudah terekam ya Pak. Oke. Ya silakan. Ada ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya, Tara sudah pukul 16 ya. Ini ada kuis ya dari kami, yaitu nanti Anda tinggal klik saja di kolom chat ya. Waktunya mungkin kira-kira sampai pukul berapa ya? 16.20 ya. Ya, seperti itu. Oke, sebentar saya rekam. Iya. Itu Pak kembali ke home, Mbak. Kembali ke home. Kok ini. Di end dulu Mbak ya ini. Ya Pak, itu langsung start live quiz itu juga bisa kok Pak. Ini kan langsung klasik gitu ya. Iya, Terus continue. Oh iya, ini ada maksimum partisipan allowed 10 ini Mbak. nah itu maksimumnya juga bisa diganti kok Pak. Gimana Mbak? Ini ya. Gantinya gimana gitu? Pengalaman baru ini. Sebentar ya Pak, saya bukakan punya quiz saya ya Pak. Oh ya, ya silakan. Bentar, sama-sama belajar ini, sama-sama belajar. Pak permisi apa boleh saya share screen ya Pak? Ya, Mbak, silakan Mbak. Ini malah kode baru malah. Sudah keluar ya Pak? Bentar. Oke, ya muncul Mbak. Punya Pak ya Pak, atau nanti ada nanti quiz langsung. Ini juga bisa Pak kecepatan guru ini Pak. Kegiatan guru nanti tergantung kita yang ngatur. Ya. Ya. Nanti